Kembali lagi di redaksi Cilik. Teman-teman, tahu nggak di Indonesia ada berapa musim? Bener banget, musim hujan dan kemarau. Ngomong-ngomong soal musim kemarau, akibat panas yang berkepanjangan sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo, airnya surut. Peristiwa ini menjadi fenomena langka dan baru pertama kali terjadi di sepanjang sejarah. Kira-kira bisa jalan di atas sungai nggak ya? Inilah suasana surutnya Sungai Bengawan Solo di Desa Kembar dan Desa Langker, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Sejak 2 minggu terakhir, sungai terpanjang di Pulau Jawa itu kondisinya surut dan mulai mengering akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Meski masih ada airnya, namun hanya meninggalkan sisa-sisa di dalam kubangan, serta perahu tambang yang biasanya digunakan warga untuk sarana transportasi menyeberang, kini mangkrak dan mulai rusak. Surutnya Sungai Bengawan Solo ini merupakan fenomena langka dan baru pertama kali terjadi. Namun di satu sisi juga menguntungkan, warga biasanya naik perahu tambang untuk menuju rumahnya, namun kali ini bisa berjalan kaki ataupun menaiki sepeda ontel serta sepeda motor untuk bisa menyeberang ke Kabupaten Lamongan maupun sebaliknya. Menurut Eko Wibowo, warga setempat sejak dirinya tinggal di wilayah Bengawan Solo 55 tahun silam, baru kali ini melihat Bengawan Solo surut dan mengering. Fenomena langka ini membuat warga beramai-ramai melihat sehingga dijadikan wisata dadakan dan banyak warga yang menjual jajanan. Sejak baru kali ini fenomena alam yang ada di Bengawan Solo ini terjadi. Baru kali ini? Baru kali ini, semenjak saya lahir tahun 64, itu kan 55 tahun, setengah abad lebih. Itu baru kali ini ada kejadian semacam ini. Sementara itu, Ibu Siti Khalifah mengaku senang bisa berjualan dadakan di Sungai Bengawan Solo yang mengering untuk melayani warga yang membeli. Wisata dadakan ini jualannya laku? Ya lakunya sih ya alhamdulillah senang nah, tapi ya susah, nggak ada airnya nah, kekurangan airnya di Desa Langker ini nah. Bapak Sambari atau Bapak Kosim, tolong cepat-cepat dibantu air bersih Pak, karena di Desa Langker ini kekurangan air. Kenapa kekurangan air Bu? Ya nggak tahu, pengawannya ini loh nak, nggak ada. Surut. Iya nak. Kemarau seperti sekarang ini menyebabkan sumber air di desa sudah tidak bisa keluar lagi dan warga pun kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain itu, sawah petani juga sudah tidak bisa digunakan bercocok tanam karena airnya mengandalkan air dari Sungai Bengawan Solo ini. Muhammad Basoir, Surabaya TV. Kemarau panjang tak hanya menimpa Bengawan Solo. Para petani tambak di wilayah Bulak, Banteng, Ganjaran, Surabaya harus merugi karena tidak bisa memanen udang dan bandeng. Tambak udang dan bandeng mengalami kekeringan sejak 6 bulan karena musim kemarau yang panjang. Karena kondisi ini, para petani tambak akhirnya terpaksa mengubah tambak udangnya jadi tambak garam dan kolam ikan. Kasihan ya teman-teman. Puluhan tambak di Bulak, Banteng, Ganjaran mengalami kekeringan sejak 6 bulan yang lalu. Kemarau yang berkepanjangan ini membuat kebutuhan air untuk tambak juga tidak dipenuhi. Gorong-gorong yang biasanya mengalirkan air laut ke tambak sekarang sudah mengering. Akibatnya para petani tambak harus merugi karena tidak bisa memanen udang dan bandeng. Salah seorang petani tambak mengaku selama berbulan-bulan tidak berpenghasilan apapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia terpaksa mengubah 1/4 hektar tambak udang dan bandeng total miliknya menjadi tambak garam. Meskipun tidak terlalu produktif, 1/2 hektar lainnya ia manfaatkan untuk kolam ikan patin. Jadi kita mengambil air-air sisa dari tambak yang masih ada, kita bikin garam seadanya. Dengan hasil ya seperti contohnya tadi. Karena sekarang pemerintah mengimpor dari luar, dari Australia, sehingga harga garam turun. Nah, kita pun garam kita nggak laku. Karena stok garam yang ada di Indonesia meluber. Terus selain garam apa lagi Pak? Kolam ikan juga? Kita hanya mengerjakan lahan-lahan yang kering yang mestinya dikerjakan, naikkan tanggul. Jadi untuk mengisi waktu kita naikkan tanah-tanah yang mestinya dinaikkan.
Jadi untuk mengisi kita supaya nggak nganggur. Ya seperti naikkan tanah ini kolam ini dinaikkan supaya nanti kalau musim hujan udah siap untuk dikelola kembali. Sementara itu, menurut petugas BMKG Tanjung Perak Surabaya, musim kemarau panjang di Jawa Timur terjadi sejak bulan Mei dan diperkirakan akan berakhir pada bulan November. Kemarau panjang ini itu insya Allah berakhir di bulan November. Perkiraan awal dari BMKG Pusat itu di Jawa Timur itu rata-rata bulan November pertengahan dan ada beberapa wilayah di November akhir. Tapi dalam kondisi sekarang ini, kemarin tanggal 12 kan kita 11, 12, 13 itu ada beberapa tempat yang dikenal dengan hari tanpa bayangan. Nah itu maknanya bahwa matahari itu sudah tergelincir ke arah selatan. Nah sekarang udah tanggal 15, tanggal 16 itu matahari terus bergerak ke selatan dengan gerak semuanya seperti itu. Nah otomatis di selatan terus-menerus nanti akan menjadi pusat tekanan rendah. Suhu terpanas terjadi pada bulan Oktober yakni mencapai 36 derajat Celcius. Irwanda Ikadisa, Surabaya TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi Cilik edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan redaksi Cilik, program informasi unik, menarik, dan mendidik yang menyajikan beragam info terkini. Saya Dianda Nova dan Nicholas Nathaniel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.